nggak ngerti ini isu atau memang udah by planning atau misalnya nggak ngerti lah, ini ada yang ingin melengsarkan kekuasaan dari Pak Jokowi. Hola netizen yang tercinta, wacana pemakzulan Presiden Jokowi berkembang di masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Wacana itu menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Usul pemakzulan Jokowi bermula dari pertemuan tokoh-tokoh yang tergabung di petisi 100 dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa, 9 Januari 2024. Beberapa tokoh yang ikut dalam kelompok itu adalah Faisal Assegaf, Marwan Batubara, hingga Legend Purn Soeharto. Mahfud MD mengungkapkan isi pembicaraan itu ke publik. Dia menyebut para tokoh ingin pemilu 2024 berjalan tanpa presiden. Wacana itu pun berkembang di ruang publik. Ketua DPR, Puan Maharani, tidak masalah dengan usulan itu, tapi ia memilih menjalankan pemerintahan sesuai konstitusi. Usul pemakzulan Jokowi juga ditanggapi Gibran Rakabuming Raka. Dia mengembalikan wacana itu ke masyarakat. Koalisi-koalisi pendukung Jokowi pasang badan. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan tidak ada rencana pemakzulan Jokowi di DPR. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, juga siap membela Jokowi bila ada rencana pemakzulan Jokowi. Menurutnya, Jokowi sudah bekerja secara baik dan benar. Kemudian, Ketua Umum PBB, Yusril Iza Mahendra, menilai pemakzulan Jokowi justru inkonstitusional karena tidak sesuai pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu mengatur pemakzulan presiden dilakukan bila terjadi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, hingga melakukan perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, Jimli Asidik, pun menyoroti gerakan pemakzulan Jokowi. Jimli menilai hal ini sebagai pengalihan perhatian karena ada yang takut kalah. Ia mengaku heran dengan ide pemakzulan Jokowi yang muncul jelang pemilu. Menurut dia, waktu 1 bulan tidak cukup untuk mengumpulkan sikap resmi DPR dan MPR. Karena itu, Jimli meminta agar seluruh pihak fokus saja dalam mensukseskan pemilu 2024. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wah, salam sehat, salam waras. Para orang tua gaek mau melengsarkan Bapak Jokowi, presiden yang sah, dipilih oleh 85 juta pemilih. Emangnya ente ini siapa sih? Hah? Nggak punya kerjaan? Iya. Dapat sokongan dari mana? Dari asing ya? Dikirim duit ya? Atau dari parpol yang sekarang lagi dendam kusumat dengan Jokowi? Anda tahu mau melengsarkan seorang presiden betapa tidak mudahnya, ya kan? Kalau ada puluhan juta rakyat ya yang menderita karena perbuatan seorang Jokowi ya, itu baru bisa dilakukan. Ini semua rakyat, 80% dari masyarakat itu setuju dengan perbuatannya Jokowi. Anda lupa ya, nggak mau berterima kasih ya, bagaimana pada saat COVID-19 terjadi ya, bagaimana bangsa ini bisa selamat karena keputusan-keputusan yang jelas dari Jokowi. Anda ini nggak tahu diri, udah tua bukannya mikir, istighfar. Kenapa sih? Udah gelarnya profesor, dosen, mantan MPR, ada lagi nih pengamat militer sembarangan lagi. Pengamat militer perempuan maksud saya. Ngomong lengser-lengser, minta mengundurkan diri. Apanya? Anda ini siapa? Anda lupa, presiden ini didukung oleh rakyat, masyarakat banyak. Ngomong seenaknya, jidatnya, secara emosi, benci ya sama Jokowi ya. Makin Anda benci Jokowi, makin sukses. Karena Allah mah Subhanahu wa ta'ala merestui Jokowi ya. Dia nggak kayak kalian pengangguran. Presiden Jokowi itu sibuk kerja, bukan kayak kalian mikirin aja kayak orang gak waras. Sadar kenapa sih? Ntar kalau kalian emosi kan pada kena stroke, ya kan? Jadi Anda itu harus sadar kenapa. Bawa contoh dan keteladanan bagi generasi muda. Jangan makin tua makin kagak waras. Makin tua itu harus makin bijaksana. Ngerti? Ngomong sembarangan seenak jidatnya. Memang masyarakat diam saja kalau kalian macam-macam. Emangnya Anda pikir Jokowi nggak punya pengikut? Sembarangan kau.
Ini berita lagi jadi FYP di social medianya aku ya, kayaknya mungkin sama di seluruh social media good people yang ada gitu ya, bahwa di sini muncul ya, nggak ngerti ini isu atau memang udah by planning atau misalnya nggak ngerti lah, ini ada berita yang ingin melengsarkan kekuasaan dari Pak Jokowi gitu ya. Dan sebenarnya saya nggak habis pikir ya, kira-kira yang ada di benak oleh orang-orang yang ingin melengsarkan Pak Jokowi itu apa ya? Takut, cemburu, kesel, marah karena Pak Jokowi mampu, karena kita masyarakat yang lebih dari 85.000 orang memilih dan 2 periode, dan kita puas. Lebih dari 75% masyarakat Indonesia puas, happy berdasarkan survei ya dengan kinerja beliau. Lalu apa yang menstimulus ada beberapa oknum atau orang, I don't know, atau partai politik mungkin, I don't know, yang melatar belakangi sehingga isu ini bisa muncul ke permukaan. Kalau itu memang terjadi, tolong ya, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah membawa perubahan, improvement buat negara kita Indonesia ya. Setiap lapisan itu merasakan kok kinerja beliau, merasakan kok apa yang beliau lakukan, mulai dari jalan tol, mulai dari ekonomi, ya social ya, government, ya aspek ESG, ya sustainability negara ini. Itu kalau aku lihat salut sama Pak Jokowi. Orang mengkritisi, orang memberikan masukan, it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah sampai ke fase ini atau tahap ini tuh keterlaluan banget. Ingin melengsarkan, halo siapa Anda? Kekuatan Anda seperti apa? Melawan rakyat Indonesia yang sudah percaya bahwa beliaulah yang menjadi presiden kita. Gak habis pikir negeri Konoha ya. Kalau memang ini ada kepentingan dari orang-orang yang gila kekuasaan, bertobatlah ya. Miris sekali gitu loh. Yuk kita sama-sama di akhir periode Pak Jokowi dengan kita berdoa, mengucapkan terima kasih atas segala kontribusi yang diberikan untuk bangsa ini. Jangan malah membuat isu-isu yang seperti ini yang merusak bangsa ya, menciderai nilai-nilai Pancasila. Oh my goodness. 100 orang tokoh politik ikut petisi untuk mengadakan pemakzulan Joko Widodo. Jadi kayak gini, mereka kan jumpainya si Mahfud MD ini kan. Sebenarnya maunya kalian ini apa sih? Kenapa orang ini semuanya anti kali sama Presiden Joko Widodo ya? Inilah si Mahfud MD ini aku yang nggak suka. Ini pejabat yang pelin-pelan, yang dia udah bisa membuat satu keputusan, tapi dia nggak mau buat keputusan yang pas, benar dan tepat. Kayak ini Herodes, cuci tangan dia weh. Mereka yang mendatangi Pak Mahfud MD ini, yang ingin membuat pemakzulan Pak Joko Widodo ini, itu mereka yang dulu yang komitmen mendukung Pak Jokowi tahun 2019. Sekarang udah berbalik, membuat satu organisasi, membuat satu kelompok untuk membuat acara pemakzulan ini, dan mereka mendatangi Mahfud MD. Aku nggak buzzer ya, aku nggak tim sukses, aku nggak ada apa-apanya. Cuma aku rajin kali karena aku sudah punya HP Android ini. Aku rajin kali nengok kayak gini, karena juga aku anak pejuang. Aku tahu kok otakku lurus-lurus aja nih, nggak ada belok ke kiri belok ke kanan. Aku mana yang benar aja yang kuikuti. Kulihat aja orang itu benar atau enggak, aku tahu dari video aja, apalagi nanti melihat langsung. Aku belum pernah dibayar sepeser pun oleh mereka yang sering ku buat video ini, nggak ada. Dan sering kali mereka itu entah siapa-siapa lah datang ke tempat aku untuk begini, begono begani. Aku nggak mau. Datang si Mahfud MD ini udah profesor, nggak bisa ambil keputusan yang pas, tepat, benar. Diikutinya apa mau itu 100 tokoh yang membuat petisi, membuat supaya si Pak Presiden Jokowi ini dimakzulkan. Ada pula katanya presiden nggak boleh ikut campur dalam proses pemilu. Ada pula katanya Pak Presiden Joko Widodo harus diabaikan. Kenapa kalian ini anti kali sama Presiden Joko Widodo ya? Aku heran. Dari kemarin ini aja nih orang-orangnya nih, yang katanya lah ijazah palsu, yang baru-baru ini lagi katanya ada lagi cincin 400 juta, mengancam-ngancam, membuat malu. Ini dia ini. Karena ini udah tahu ini mereka ini, kelompok-kelompok ini, kalau ini Prabowo dan si Gibran ini sudah mau mencapai 60% lebih masyarakat mencintai mereka. Aku kan semua kalian ya, kalau aku bersuara aja di pasar ini, di Batam ini, semua orang Batam pasti pilih Presiden Prabowo sama Gibran. Kalau mulutku nih ngoceh tiap hari, aku nggak ada dibayar, nggak buzzer, aku nggak ada.
Aku cari makan, jual kopi, jual cabai. Nah, itu aja. Cuma aku sejahtera aja melihat mereka, itu aja. Karena apa? Karena si Gibran anak Pak Presiden Jokowi. Udah terlalu jatuh cinta kayak mana ya kan we? Gini kalian dengar ya, semua kalian ya, yang 100 orang tokoh yang mau membuat pemakzulan Pak Jokowi ini ya. Ada juga kena di sana Puan Maharani. Nah, untuk kalian juga ini semuanya lah, Pak Mahfud MD. Aku kalau bisa ini dipotong ini leher ini, dipotong ini dipisahkan leher ini, kepala ini diganti supaya jangan buat pemakzulan ini. Aku mau. Nah, inilah dia. Aku mau, ambillah ini kalau mau bisa digantikan. Itulah ekspresiku, cintaku kepada pemimpinku Presiden Joko Widodo ini. Kemarin kan udah aku bilang, kalau konstitusi pun kalau bisa dirubah. Kalau bisa 3 periode Presiden Joko Widodo ini. Semuanya kok mama-mama, opung-opung, nenek-nenek, kakek-kakek di seluruh kampung kami sana cinta kali sama Presiden Jokowi. Semuanya kemarin tau kalian pulang kampung semuanya bilang gini, aku sampai sampai ke Belawan, sampai ke kampung cuma 2 jam. Itu semuanya karena Jokowi. Semua karena Jokowi. Perjalanan cepat, jalan tol dari Belawan sampai ke Siantar. Karena Jokowi, semua membicarakan karena Jokowi. Jadi kalian ini maksudnya iri, dengki, kayak gitu ya. Puan Maharani, ya kalian 100 tokoh yang mendatangi Mahfud MD untuk pemakzulan Pak Presiden Joko Widodo ini. Nggak usah gitu kali lah. Oke lah ya, ingat tadi ya kan, kalau bisa gantikan ini ya, ini potong leherku ini untuk menggantikan rencana busuk kalian itu. Oke lah ya, diam-diam. Apapun terjadi, pemilu tetap.